Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Saya mengimbau untuk Bapak Ibu yang menggunakan HP, soal seluler yang tidak mengganggu jalan ibadah pada pagi hari ini. Saya mencoba untuk bangkit berdiri. Kita mau salat teduh sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kita mau menyanyikan lagu KPPK nomor 2 Pasukan Kerajaan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dalam segala hal, sesakilah yang berjalan Kristus bagi kami. Janganlah padamu dan janganlah anggap rendah membuat aku. Pujilah segala sesuatu dan doalah yang baik. Bersama-sama, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami akan dihadapan Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke tempat-Mu yang kudus, membawa keberadaan kami, menyerahkan ya Tuhan anak-anak-Mu, mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan untuk setiap kami, sukacita yang baru yang Kau Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan boleh datang ke tempat-Mu yang kudus, mau menyembah Tuhan, mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya pujian, pengagungan dan sembah kami boleh Tuhan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan boleh layakan dan menguduskan kami. Kiranya Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kau yang memberkati anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Baik hamba-Mu yang memimpin pujian, baik anak-anak-Mu yang bermain musik, singer Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang berkati anak-Mu ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan boleh memberkati kami dan boleh menjadi rema dan hidup kami Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan.
Kami mau beribadah kami. Kau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mengenai doa kami, lain amin. Jemaat yang hidup kembali. Kita mau mengakui dosa kita. Dalam mengiring Tuhan, kita sering jatuh bangkit dalam dosa. Hidup kita mungkin seringkali berpikir bahwa pernah berkenan di hadapan Tuhan, tapi darah Tuhan di atas kayu salib boleh menebus dosa kita. Kita mau memujikan hidung rohani 314:10 yang terkeluar.
Pada pagi ini kami seluruh jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu, mau memohon ampun untuk semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan sepanjang minggu kemarin hingga pagi ini, baik yang sudah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan tolong, biarlah Roh Kudus di dalam hati kami senantiasa menegur kami ketika kami berniat melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Ketika kami muncul niat untuk berbuat dosa, Tuhan tolong tegur kami. Jangan sampai kami gampang jatuh mengikuti hawa nafsu kami, mengikuti pikiran kami, mengikuti kedagingan kami. Tolong ya Bapa, bantu kami untuk kembali ke jalan-Mu. Tolong ampuni segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Kami mau berusaha mendengar teguran-teguran dari Roh Kudus melalui firman Tuhan, melalui teman, melalui orang tua kami, pasangan kami, anak kami sekalipun. Tuhan bantu kami untuk peka. Biarlah sehari demi sehari kami boleh hidup bersama dengan Tuhan dengan tidak berbuat dosa. Tolong kami Bapa. Kami bersyukur berterima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Berikan anugerah terambil dari Mazmur 35 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Petunjuk hidup baru dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di bulan ini kita belajar tentang doa. Dosa kita adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kita mau belajar untuk terus apapun dalam kehidupan kita, badai kehidupan yang boleh kita alami, suka duka, kita mau sampaikan kepada Tuhan. Kita mau curhat kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, kita mau sampaikan kepada Tuhan. Kita mau beritahu Tuhan, beritahu Yesus tentang keadaan apapun itu juga. Kita mau menyanyikan PPK 152, beritahu Yesus. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah
pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sekarang Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam sikap berdiri, kita masih punya tugas untuk berdoa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk acara Review Pemuda Remaja Labora, Siru untuk anak-anak sekolah minggu, dan ibadah ucapan syukur HUT Roti Hidup yang ketiga pada tanggal 5 Juli 2023. Yang kedua, kita mau berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat yang ada di luar kota Blitar, baik mereka yang bekerja maupun yang bersekolah. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk pemilihan majelis dan pengurus gereja. Kita mau angkat doa bersama-sama dengan membuka surah. Kebaikan Tuhan untuk kita bersama, kebaikan Tuhan dan yang bersama-sama Yesus kiranya Tuhan, anak-anak kita punya hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk menolong setiap kami. Telinga Tuhan tidak pernah lebar untuk mendengarkan cerita-cerita kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Coba silakan duduk kembali. Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Sufina yang bicara tentang doa sebagai gaya hidup. Kita adalah anak-anak yang sudah dipilih Tuhan. Doa sebagai lifestyle kita. Kalau dunia mengatakan bahwa lifestyle-nya adalah gaya hidupnya tentang glamor, tentang kemewahan, tapi kita anak-anak Tuhan mau menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Sebelum kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, kita mau menyanyikan mampirlah dengan doa. Oh
Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga boleh menaikkan doa-doa syafaat. Tuhan, saat ini Tuhan, waktu ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau mengusir roh-roh yang berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, pemberitaan firman Tuhan saat ini Tuhan boleh menolong, memberkati setiap kami, sehingga kami boleh memahaminya, bahkan kami rindu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan, sembunyikan di balik belakang salib-Mu Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya bersyukur pada pagi hari ini saya boleh kembali lagi bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, dan saya melihat, wow, luar biasa ya, ada pertumbuhan ya, jemaat semakin bertambah ya. Itu menjadi satu sukacita buat kami tentunya sebagai hamba Tuhan, dan tentunya juga Tuhan senang karena ada jiwa-jiwa baru yang boleh dimenangkan. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin membukanya. Bapak Ibu Saudara, saya punya sial. Ya, sialnya bisa lihat ya tulisannya atau apa ya? Nggak kelihatan ya? Gambarnya ada unta ya, dari Yerusalem. Wah ya, tentunya seneng ya. Setiap kita anak-anak Tuhan, tentu satu kerinduan kita bisa sampai ke sana ya. Jadi tidak ada yang mustahil buat Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan berkehendak ya. Puji nama Tuhan. Tahun lalu saya bisa sampai ke sana, dan ini doa saya waktu saya remaja. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau keluar negeri, kemanapun saya nggak mau, tapi saya boleh minta satu aja, kalau boleh saya menginjakkan kaki saya di tanah sucinya orang Kristen ya, saya bisa ke Yerusalem. Kalau yang lainnya nanti Tuhan kasih bonus ya. Nah itu doa saya, dan puji Tuhan saya bisa menginjak di sana. Dan teman-teman, saudaraku, nah ini siap, tentunya dari jauh ya, seneng ya. Ada orang dipakai, terus supaya dilihat orang, difoto ya, selfie dulu. Ada Bapak Ibu Saudara yang begitu? Jangan ketawa ya. Nah, kita kadang mengunjungi ke tempat lain, kita juga suka ada momen-momen tertentu yang gak mau kita lepas, harus foto. Habis difoto, dipasang status, terus diupload di mana? Medsos. Siapa yang punya medsos? Facebook, Instagram, apalagi sekarang lagi dicari apa? TikTok. Nah, ya Bapak Jimmy jangan ya main TikTok ya. Ya. Kemudian gak cuma sial ya. Satu waktu kita seringkali keluar makan, ngajak keluarga, ngajak teman ya. Layan, pesen makanan. Terus begitu datang, ibu. Terus yang pergi kan gak cuma sendiri, ada temen atau ada anak. Tunggu dulu, jangan dulu. Loh, kenapa? Sebentar. Foto dulu. Kenapa? Karena trennya sekarang begitu. Temennya mama juga begitu. Di status ini fotonya makanan. Ya, jadi difoto dulu. Sebentar, foto dulu. Aduh, ini makanan udah dingin. Sebentar, tunggu. Foto dulu. Nah, itu yang terjadi, betul? Dan ini namanya apa?
gaya hidup kita kan, lifestyle kita di dunia. Dan mau tidak mau, mungkin kita sedikit banyak pasti akan mengikutinya. Kenapa? Karena di status WA ini semua isinya begitu. Enggak di mana pergi-pergi ke pantai foto, enggak di mana di kafe nongkrong ya anak-anak muda. Bentar ngopi dulu, ngopi ya kan? Ya terus jadi nggak cuma anak muda, dari yang kecil, anak kecil ya mau ke bioskop juga foto, mau kemanapun foto, semua penuh dengan foto dan ingin menunjukkan apa? Hey, ini gaya hidupku, lifestyleku, ya kan? Bapak Saudara, berbicara tentang lifestyle. Setiap kita manusia tentu punya lifestyle-nya masing-masing, ya kan? Apa sih itu lifestyle? Lifestyle atau gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang di dunia. Baik itu dalam kegiatan minat, pendapat, dan lifestyle ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginannya seseorang. Tinggal kitanya, kalau mau ikut zaman, kita ikut. Atau kita merasa itu bukan sesuai dengan diriku, maka aku nggak ikut, betul? Nah, lifestyle ini merupakan upaya untuk menggambarkan keseluruhan seseorang. Jadi nggak heran ya kalau kita lihat orang yang suka TikTok ini makanan, foto-foto ini, terus kita ingat, lihat ada orang itu, aku jadi ingat si A ya begitu loh. Sukanya kalau ada makanan difoto dulu, jangan dimakan dulu. Padahal makanannya ini udah dingin, udah nggak enak, ya. Terus kalau kita lihat lagi, ada yang suka selfie. Nah, kita ingat si A, si B, si C. Dan itu menunjukkan apa? Kita keseluruhannya seseorang itu seperti itu, ya kan? Jadi kita kenal siapa orang itu. Nah, kemudian dalam lifestyle, ya, kita juga bisa lihat dari berpakaian, berbahasa, kemudian dari kebiasaan. Sedikit kita membahas sedikit tentang lifestyle ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, beberapa contoh lifestyle ini ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu. Misalnya ada kelompok orang yang suka menjaga kesehatan, ya kan? Kalau itu cocok, pola makannya diatur, gak boleh makan yang jeroan, ya kan? Yang gak kolesterol. Nah, terus ada yang cocok, dia masuk ke kelompok itu, yang menjaga kesehatan, gak merokok, gak minum alkohol. Kalau istirahat juga jamnya dilihat, ya kan, diperhatikan. Nah, itu dia masuk itu dengan kelompok-kelompok orang yang menjaga kesehatan. Kemudian ada kelompok-kelompok orang yang memiliki gaya hidup yang hemat. Hemat itu artinya dia memikirkan segala sesuatu, dipertimbangkan sebelum membeli. Nah, dia bisa atur waktu dengan baik. Nah, kalau ketemu orang yang cocok, dia masuk ke kelompok itu. Ya, nah itu baik, ya, itu yang positif karena yang menjaga kesehatan, yang pola hidup hemat. Nah, tapi masalahnya lifestyle yang terjadi di dunia ini adalah konsumerisme, ya kan? Lihat orang pergi jalan-jalan traveling, terus, waduh, aku juga mau, tapi duitku nggak, aku pas-pasan. Terus caranya ya apa? Utang, ya kan? Kalau utang kan nggak ada yang tahu. Yang penting di foto, aku juga pergi, ya kan? Kalau temanku si A ke pantai, aku juga ke pantai. Kalau temanku pergi ke luar negeri, aku juga ke luar negeri. Kalau temanku pergi makan di restoran yang mewah, aku juga pergi. Kalau mampu, nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah kalau hutang, yang repot. Masalahnya kalau hutang, yang dihutangi terus lihat di status, ini ngutang. Terus pasang fotonya apa? Foto makanan enak, biar utang nggak dibayar, pergi jalan-jalan. Aduh, gemes ya ketemu orang yang gitu ya. Tapi saya percaya setiap kita di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Nah,
Dan itu yang duniawi, Bapak Ibu, konsumerisme. Itu yang terjadi di kehidupan kita, di sekitar kita yaitu. Kemudian apa? Hedonisme. Hedonisme apa? Orang-orang yang suka mencari kenikmatan, ya kan? Nah, misalnya diajak pergi, cik, ayo kita pergi yuk. Kemana? Kita mau pergi makan. Terus sama siapa aja dilihat? Aduh, kok banyak yang kere-kere ya orangnya. Jangan-jangan nanti aku yang disuruh traktir. Wes, gak jadi wes. Aku alasan aja. Enggak wes, anakku gak bisa tak tinggal. Ya kan? Nah, terus sebelah sana kelompok sana ngajak. Ya Cik, kita pergi yuk ke sana yuk. Kemana? Mau pergi makan. Pergi makan enak. Terus tak lihat tuh di situ. Oh yang nggak punya ya ada, tapi di situ ada 2 taji yang punya duit loh. Ya paling nggak kalau taji itu biasanya kalau ngajak makan itu pasti makan yang restoran yang enak-enak, yang mahal-mahal. Terus ya wes lah, aku tak pergi. Loh mama tunggu dulu di rumah ya, kamu sama papa aja dulu ya, wes tak tinggal dulu. Itu hedonisme, mencari kenikmatan. Kemudian apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Ada sarkasme. Sarkasme apa? Ini loh yang bahaya. Mulutnya ini ngomong yang pedes-pedes, yang gak enak, ya kan? Kalau ngomongin suami kalau salah, papa ini loh mesti itu artinya apa? Selalu. Lah kalau suami apa salah terus tempatnya? Enggak kan ya. Setiap kita manusia tentunya pernah dan pasti bisa salah. Tapi bukan berarti kita dengan kata apa? Mesti atau selalu. Kenapa? Kan itu kayak dicap ya. Kayaknya dia itu selalu aja salah. Kan enggak. Ada saatnya dia enggak salah. Ya kan? Atau ada temen, misalnya Bu Mega ini selalu aja terlambat. Ya nggak selalu terlambat ya, Bu Mega cuma kali ini pas misalnya ada bannya bocor, ya kan ditanya dulu kenapa, jangan langsung loh mesti. Apalagi kalau saya sih bukan orang Jawa, jadi ngomongnya nggak bisa beliau mesti gitu. Nah, itu selalu nggak boleh. Nah, ya. Tapi kalau kita mau tegurnya yang baik, bukan tegur pribadi orangnya, tapi kita mau tegur titik kesalahan. Loh, kok terlambat? Ada apa? Terlambatnya yang diperhatikan, yang ditekankan, bukan orangnya, ya. Nah, jadi yang berbahaya ini apa? Ini loh. Jaga mulut kita. Ini kecil. Apalagi kalau ngomong tuh biasanya ada yang orang yang nggak suka kenceng kalau ngomongnya. Pelan, tapi pedas. Pelan, tapi tajam. Ya kan? Nah, itu yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Lifestyle yang ada di dunia. Tetapi pagi ini saya bersyukur saya diberikan satu tema. Tema kita apa? Doa sebagai gaya hidup. Artinya apa? Doa sebagai lifestyle kita, dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang Kristen, itu jadikan doa sebagai gaya hidup. Maksudnya apa tuh? Yuk kita lihat sama-sama. Dalam Markus pasal 1, saya mengajak kita untuk membuka Markus pasal 1 ayat 35 sampai 37. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusulnya. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari dia. Nah,
Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan. Tuhan mau kita jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Kenapa? Karena yang terjadi adalah Tuhan di dalam kehidupannya itu menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Ya, yang pertama, kenapa Tuhan mau kita jadikan doa sebagai gaya hidup? Yang pertama adalah berdoa itu adalah kebutuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita punya dua kebutuhan, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Mana lebih sulit untuk kita memenuhi kebutuhan ini, jasmani apa rohani? Pak Kevin bilang jasmani, setuju ya? Ada banyak orang selalu berpikir bahwa kebutuhan jasmani itu adalah sulit. Gimana nggak sulit loh, Bu? Setiap hari saya harus bangun pagi, saya harus kerja, saya harus banting tulang, saya harus keringetan, pulangnya sore, pulangnya malam. Untuk cari apa? Cari uang. Buat apa? Buat memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, ya kan? Kebutuhan kita ada sandang, pangan, papan. Itu yang nggak bisa tidak dicukupi. Apalagi yang penuh dengan cicilan-cicilan. Cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan asuransi, ya kan? Nggak ada asuransi, bingung. Kalau sakit juga buat duit. Ada asuransi, nggak sakit kok, tapi tiap bulan bayar. Ya kan? Tapi gimana? Sudah motong, sudah lunasnya 3 tahun 5 tahun. Rusak, wayane ganti, cicil lagi. Lah, ini hidup kita yang tidak pernah berhenti dari apa yang namanya cicilan, ya kan? Nah, dan itu kebutuhan. Makanya kenapa? Capek cari uang itu capek, belum anak-anak sekolah, waktunya bayaran SPP, nanti udah kelas 6 SMP, SMA, mau lagi daftar ulang lagi, nanti kuliah lagi. Capek ya hidup ini ya Bapak Ibu. Soalnya apa? Golek no duit, bukan untuk diri sendiri loh, untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, ya kan? Nah, tambah lagi gaya hidup lagi, waduh, celaka. Uang buat sandang pangan papan aja nggak cukup, belum lagi, waduh, anakku melok-melok, Ma minta uang, Pa minta uang, mana? Ke bioskop, lah temenku ngajak, papa mama nggak usah melok, ya, ditinggal ya, di drop, tapi uangnya aja yang ada, ya kan? Anak zaman sekarang gitu, saya lihat teman-teman anak saya itu kelas 4, kelas 5 udah bisa minta di drop, dibeli tos. Mau ngapain? Mau nonton bioskop, papa mamanya nggak usah ikut, uangnya aja. Jami ya, apik ya. Nah ini kondisinya. Belum kita kepanasan lihat tetangga, aduh tetanggaku pergi jalan-jalan terus, sini kok dasteran terus, pakai baju di rumah terus, bersihin rumah terus. Nah yang melihat yang lain tuh kok enak jalan-jalan. Nah, terus akhirnya marah-marah, Pak makanya gue leo duit sebanyak. Sasaran empuk lagi ya, suami-suami bapak-bapak ya. Jadi kalau ibu-ibu kalau marah-marah, bapak-bapaknya sing sabar ya, sing sabar, sing kuat ya. Ya sudah, biasanya sudah kodratnya wanita itu marah-marah itu karena kenapa? Memang Tuhan kasih berkomunikasi yang lebih banyak daripada pria. Jadi dia lebih bawel, nyerocos terus. Ya sudah, didengar aja bapak-bapak ya. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita bilang apa? Susah. Kebutuhan jasmani ini sulit. Tapi sebenarnya sesulit-sulitnya kebutuhan jasmani Bapak Ibu, sekalipun engkau capek, tetap engkau kerja, engkau lakukan, engkau keringat, kadang juga kesel di kerjaan, tapi kan tetap dikerjakan. Tapi kan ada hasilnya kan, setiap bulan ada gaji kan bisa kan mencukupi kebutuhan. Yang punya toko juga
Toh Tuhan juga tetap kasih ya. Ada dikirimi pelanggan-pelanggan untuk datang beli. Toh ada. Jadi saya katakan tidak sulit. Yang sulit, nah ini, yang tadinya Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir kebutuhan rohani itu mudah. Jangan salah. Betul, Bapak Ibu Saudara, hari Minggu bangun pagi, pakai baju yang rapi, datang ke rumah Tuhan, terus bernyanyi memuji Tuhan, duduk diam mendengarkan firman Tuhan, terus pulang. Mudah ya? Mudah. Kalau dilihat begitu mudah. Tapi, nah ada tapinya. Saya bilang ini sangat-sangat sulit. Kenapa? Begitu engkau bangun pagi, Bapak Ibu sudah mau ke gereja. Saya tanya dulu, hatinya Bapak Ibu Saudara sudah beres? Ada yang ganjel? Barusan berantem tukaran sama suami, sama istri, sudah minta maaf? Kadang belum. Gak minta maafan. Ayo ke gereja, ya kan? Nanti urusannya nanti setelah pulang ke gereja kita bahas lagi, ya kan? Biasanya kan begitu. Jadi waktu ke gereja ini hati kita ada yang belum beres. Kemudian datang ke gereja, ketemu saudara-saudara seiman. Terus kalau ada ketemu yang saudara yang gak kita suka, dia lagi. Tuh, delok. Dia pakai tas baru. Hatinya salah lagi. Ya kan? Ya. Bajunya baju baru. Nah, saya bajunya baju lama. Terus yang orang kita nggak suka, pokoknya dia buat apa aja salah pokoknya ya, karena memang hatinya salah. Jadi nggak beres lagi. Duduk memuji Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan? Belum tentu. WL-nya sudah, ya semangat, ya kan? Katakan ini doa, beritahu Yesus. Dalam hati kita masih ngebrudul. Bagaimana mau beritahu Yesus? Waktu dengar firman, ngantuk, bosan, ya kan? Terus pulang ke gereja. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ketika pulang dengan model yang seperti itu, kira-kira Tuhan senang nggak dengan ibadah kita? Tuhan jadikan ini ibadah yang harum dan berkenan kepadamu Tuhan. Ini doanya kita, tapi hatinya ini loh belum beres. Hatinya ini loh saya grundel. Waktu dengar firman Tuhan, aduh Tuhan, tadi kompornya udah mati belum ya? Tuhan, cicilanku belum mau bayar, ini belum ada duitnya, gimana nih Tuhan? Terus mau dengar firman Tuhan, nggak mau Alkitab, ya udah lihat di HP. Muncul medsos. Saya buka dulu ya, ada WA. Saya buka dulu ya. Ada ini siapa sih Facebook? Yuk, temanku lagi. Oh, aku lagi ibadah di jalan-jalan. Buyar lagi, ya kan? Ini namanya mudah untuk mencukupi kebutuhan rohani. Tuhan senang nggak ibadah kita? Dan ini kan saya katakan ini sangat-sangat sulit. Jasmani sekalipun capek ada hasilnya. Gaji pasti dapat, uang pasti dapat, dan untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi kalau yang namanya rohani itu sangat-sangat saya tekankan, belum tentu kita bisa lakukan. Belum tentu dan sangat-sangat sulit. Nah, Bapak Saudara, itu sebabnya kenapa Tuhan mengajarkan kita di dalam ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar Tuhan bilang, yuk pagi-pagi benar kita mau berdoa. Doa yuk, kenapa? Doa ini kebutuhan. Masalahnya kalau Tuhan Yesus itu
bilang doa itu adalah kebutuhan. Tapi yang kita lakukan bukan doa adalah kebutuhan, tapi doa untuk menjawab kebutuhan. Ya kan? Tuhan berkati aku. Tuhan, aku mau bayar ini. Tuhan, waktunya bayar SPP anak-anak sudah waktunya dekat. Itu kita doa untuk menjawab kebutuhan. Bukan Tuhan, aku rindu ketemu Tuhan lewat doaku. Aku rindu duduk dekat kakimu Tuhan. Seringkali buyar. Kenapa? Karena tuntutan-tuntutan kebutuhan jasmani itu loh, yang membuat kita tidak punya waktu bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan mau apa? Diingatkan lagi, doa itu adalah kebutuhan. Kenapa? Kita semua ini butuh. Untuk apa? Supaya kita kuat. Dengan kita berdoa, kita kuat untuk menjalani hari-hari kita. Sepanjang hari ini kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Entah itu menyenangkankah, entah itu menyusahkankah, entah itu berita duka kah, apa itu berita suka, kita nggak tahu. Pulang dari sini, saya Bapak Ibu Saudara nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi dengan kita sudah berdoa, kita pasti kuat. Saya yakin kita pasti kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita untuk menjalani hari-hari yang tidak kita tahu inilah. Maka kita butuh kekuatan dari Tuhan. Hanya lewat apa? Lewat doa. Kemudian doa yang kedua adalah untuk apa? Untuk keintiman. Bapak Ibu Saudara, berdoa ini adalah satu hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kan? Relasi kita dengan Tuhan. Waktunya kita komunikasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau, yuk perhatikan, jadikan doa sebagai gaya hidup ini. Di sini Tuhan katakan ya, saya bacakan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, Tuhan Yesus itu pergi berdoa, nggak cuma soal waktu, pagi-pagi buta, tapi Tuhan Yesus juga cari tempat yang sunyi. Supaya apa? Tuhan itu bisa sungguh-sungguh menikmati keintiman bersama dengan Allah. Dia menarik diri dari keramaian, dia cari tempat yang sunyi, lalu dia berdoa. Itu artinya apa? Butuh privacy, gak mau diganggu. Ya. Jadi kita ingat jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi. Jadi dalam Matius pasal 6 ayat 5, orang Farisi berdoa di depan rumah-rumah ibadat, lalu di tikungan jalan. Terus dia ngomong, dia doa itu enggak kecil suaranya, kencang, lantang. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau lanjutan di Matius 6 pasal 6. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Gak perlu ada yang tahu. Dan Tuhan mau bertemu kita. Privacy, keintiman kita bersama dengan Tuhan. Mau ngomong apa, terserah. Jangan bilang, Bu, saya gak bisa berdoa dengan baik, secara puitis, secara kata-kata yang luar biasa. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak butuh kata-kata yang tinggi, ya. Tapi Tuhan mau kita bicara sama Tuhan. Tuhan itu Bapak kita. Jadi kita ini dekat sama Bapak kita kan. Kalau sama Papa kan gak mungkin kan mintanya yang disusun dulu kalimatnya seperti kita bicara dengan Pak Presiden. Kan enggak. Pokoknya apa maunya kita. Tuhan, aku rindu dekat sama Tuhan. Aku pengen ketemu sama Tuhan, bersekutu. Tuhan jamah aku, Tuhan lawan aku. Baru kita doa permohonan. Cerita sama Tuhan. Dan terindah ya kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita
Sekalipun kadang ada doa yang terlewat, saking banyak nih di otak yang mau didoain, tapi kan kadang lupa ya, gak semua tersampaikan. Tapi Roh Kudus yang menolong kita untuk menyampaikan kepada Tuhan. Makanya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Tanpa kita ngomong pun Tuhan tahu. Tapi tetap bukan berarti Tuhan sudah tahu, aku gak perlu doa. Tidak. Tetapi Tuhan mau kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Dan itu membuat kita lebih dekat, intim bersama dengan Tuhan, ya kan? Kalau nggak pernah ngobrol, nggak pernah saling sapa sama teman-teman juga kan belum tentu kita dekat. Apalagi sama Tuhan, ya kan? Kalau sama Tuhan perlu semakin banyak ngobrol. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kapanpun kita bisa berdoa. Kita bisa mencari Tuhan dengan mudah karena Dia adalah Bapa kita. Ya. Nah, yang ketiga, di dalam ayat yang ke-37 dikatakan waktu menemukan Dia, mereka berkata. Artinya waktu Simon dan kawan-kawannya itu murid-muridnya Tuhan Yesus itu menemukan Tuhan Yesus, lalu murid-murid berkata, Tuhan, semua orang itu mencari Engkau. Nah, di sini kita bisa lihat ya Bapak Saudara. Pagi-pagi buta Tuhan Yesus itu pergi berdoa. Tapi pagi-pagi buta juga semua orang mencari Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Berarti kita bisa lihat apa? Tuhan Yesus ini sibuk sekali. Kegiatan Tuhan ini padat sekali. Biasanya kalau kita cari orang kan tunggu jam kantor, jam kerja, ya kan? Kita makan dulu, sarapan dulu di rumah, baru ketemu orang. Kan nggak mungkin kan? Jam 4 subuh, jam 5 subuh, Bapak Ibu Saudara nyari Ibu Mega, Pak Kenwin, ya kan? Kalau Pak Ave ya wajar karena hamba Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa memang pasti dicari ya. Dan harus siap 24 jam ya Pak Ave. Nah, itu kami hamba Tuhan. Selalu harus ready, siap siaga 24 jam. Jadi nanti kalau misalnya Pak Ave diberkati Tuhan, ada buah hati, Ibu Suci, maklumi ya Bu, kalau anak-anaknya ini jemaatnya pada nyari Pak Ave jamnya kapanpun itu ya, jam 12 malam, jam 1 subuh, siap ya. Makanya kami HP nggak boleh di flight mode, ya kan? Nggak boleh di silent. Nah, itu kadang-kadang kita diperlukan dan ini tugas kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara harus sayangnya sama hamba Tuhan ya. Amin. Amin ya, sayang sama hamba Tuhannya. Karena Bapak Ibu Saudara tidak punya 24 jam untuk hamba Tuhan ini. Tapi hamba Tuhan harus punya 24 jam untuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat Tuhan ini sibuk, Tuhan ini padat kegiatannya. Kita tahu apa? Dia mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mukjizat. Tapi kita menarik dilihat dari ayat 38. Jawab Tuhan Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Saudara, yang menarik di sini adalah ketika banyak orang mencari Tuhan itu tujuannya apa? Minta kesembuhan, ya kan? Yang sakit, yang penting maunya saya, kebutuhannya saya. Saya perlu sembuh, ya kan? Saya sakit sekian tahun, saya mau sembuh, dan itu yang dibutuhkan. Tapi Tuhan bilang, enggak. Saatnya kita harus beranjak ke kota lain, karena saya harus memberitakan Injil. Karena untuk itu aku datang ke dunia. Yang ketiga ini apa yang bisa kita lihat? Yang ketiga, kenapa Tuhan mau jadikan doa sebagai gaya hidup? Karena dengan berdoa itu membuat Tuhan Yesus itu menjaga fokus hidupnya. Fokusnya apa? Dia Tuhan Yesus bukan mencari massa untuk mencari banyak pengikut. Ayo ikut saya. Enggak. Tuhan Yesus tidak cari massa.
Karena kalau cari masa gampang, ya kan? Orang yang lapar, Tuhan bikin mujizat, kasih 5 roti 2 ikan, jadi kenyang semua, ya kan? Kemudian yang sakit sembuh, yang buta melek, kemudian yang lumpuh bisa berjalan. Jadi untuk mencari masa itu gampang, tapi Tuhan datang bukan untuk mencari masa. Tuhan datang hanya untuk memberitakan Injil. Nah, Tuhan juga mau kita punya doa sebagai gaya hidup kita, kembali menjaga fokus kita. Kalau Tuhan datang untuk memberitakan Injil, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan juga punya perintah untuk mengabarkan Injil. Itu mandat budaya kita dari Matius. Dikatakan apa? Pergi, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Itu perintah kita sebagai anak Tuhan. Berat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ikut Tuhan itu bukan cuma senang-senang aja, bukan cuma kita diberkati Tuhan, enggak. Tapi ikut Tuhan, kita mau deket sama Tuhan, lengket sama Tuhan, intim sama Tuhan. Terus tujuannya apa? Kita tahu maunya Tuhan apa. Oh, Tuhan mau hidupku dipakai untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa, bukan buat senang-senang. Kalau kita ada di tempat ini bukan cuma penuh-penuhin muka bumi ini buat rame, enggak ada kamu nggak asik, ya kan? Enggak ada kamu nggak rame, bukan. Tapi Tuhan mau hidup kita ada di tempat ini, khusus di kota Blitar. Untuk apa? Memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sehingga apa? Fokusnya Tuhan ini pun jadi terjadi dan terlaksana. Lewat siapa? Lewat hidup kita, ya kan? Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, yuk dengan lifestyle kita jangan ikut-ikutan di dunia, tapi kita mau ikut gaya hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjadi teladan buat kita. Jadikan gaya hidup lewat doa. Doa Tuhan jadi teladan buat kita. Karena dengan doa apa? Kita punya kekuatan. Kita perlu, kita butuh. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa. Bapak Ibu Saudara punya masalah, punya problem, punya kebutuhan. Saya juga. Tapi semuanya bisa kita lalui, kita hadapi, karena Tuhan yang akan mencukupkan kita, ya. Kemudian dengan berdoa kita punya keintiman bersama dengan Tuhan. Semakin kita intim, semakin kita tahu Tuhan maunya apa sih? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan? Ya kan? Kalau Tuhan sudah disalib, masa sih kita mau lewat hidup kita mau disalib, menyalibkan Tuhan lagi? Dengan kita berbuat yang gak baik, itu kita menyalibkan Tuhan. Kalau kita menyalibkan Tuhan, kita jahat ya. Tentunya enggak ya. Kita sebagai anak Tuhan kita gak mau. Kita mau tahu apa maunya Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau lewat hidup kita, fokus kita memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Memberitakan Injil bukan tugas yang hamba Tuhan, bukan tugasnya majelis, tugas setiap kita anak-anak Tuhan. Gak bisa, pasti bisa. Lewat apa? Lewat tutur kata kita. Mungkin yang gak bisa apa-apa, paling minim lewat senyuman. Di jalan ada orang yang kita gak tahu. Mungkin kita akan menemukan ada orang yang mungkin sudah berencana mau bunuh diri. Dia merasa gak ada yang peduli sama dia. Terus kita hadir. Tahu-tahu kita cuma senyum. Dan itu bisa menggagalkan seseorang untuk rencana bunuh diri loh Bapak Ibu Saudara. Hebat kan? Benar saya katakan. Kenapa? Karena dulu sempat tahun berapa itu di Jepang ada banyak orang yang stres mau bunuh diri. Terus alasannya cuma satu, bilang nggak ada yang peduli sama saya. Lihat semua orang sibuk dengan dirinya. Ketemu aku juga nggak ada senyum. Semuanya cemberut. Karena setiap kitanya semua bingung sama kebutuhan kita. Jadi jalannya lurus saja, lempeng aja, nggak lihat orang. Tapi dia ketemu satu orang, cuma senyum
senyumanmu itu, senyumanmu. Ya, itu dia luluh. Dia ngomong, kalau ada satu orang yang senyum sama saya nggak jadi bunuh diri. Mungkin saat itu orang itu dia nggak percaya sama Tuhan, dia makanya nggak ngomong Tuhan, atau mungkin dia ateis, kita nggak tahu. Lalu dia bilang, kalau ada satu orang yang senyum sama saya, hari ini saya bakal bunuh diri. Benar Bapak Ibu Saudara, ketemu orang yang nggak dikenal, senyum, yang nggak tahu, ya memang pasti Tuhan menggerakkan. Dia nggak jadi loh bunuh diri. Nah, kita mau kan hidup kita jadi berkat. Senyum aja masa nggak bisa? Coba lihat, senyum dulu ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara, senyum dulu. Iya, senyumnya yang manis ya, jangan senyumnya ogah. Iya, senyum. Gak cuma senyum, disapa. Apa kabar? Baik, luar biasa. Tuhan mengasihimu, ya kan? Sedikit-sedikit kabarkan Injil. Puji Tuhan, kemarin itu saya berdoa, saya stres, udah waktunya bayar cicilan, tapi kok ada aja berkatnya Tuhan. Loh, itu sudah kesaksian hidup Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tuhan yang memelihara aku, pasti Tuhan memelihara kamu, ya kan? Nah, yang kecil-kecil itu nanti mulai bertingkat, bertahap, baru masuk firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya kan? Dia tidak cuma mati, tapi dia mau bangkit. Bangkit buat siapa? Buat saya, buat kamu. Gak cuma bangkit, dia naik ke surga. Ngapain? Gak cuma dia duduk-duduk aja kan, liatin kita. Tuhan menyediakan tempat di surga buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, mau ya ketika kita pulang, Tuhan sudah kasih tempatnya. Buat Ibu Vina, ini tempatnya. Wow, ya kan? Dan itu kerinduan kita, ya. Jadi, yuk belajar. Kalau kita jangan dikenal selfie-selfie-nya terus, ya kan? Di luaran kenalnya selfie terus, misalnya upload terus, jangan ya. Tapi dikenalnya lewat kehidupan doa kita. Kalau pergi sama Taji itu mesti diajaknya doa dulu. Nah itu baru bagus, mestinya bagus. Selalu diajak doa itu bagus, ya kan? Jangan selalu salah, gak enak ya. Nah, untuk yang masih muda-muda, jangan main TikToknya terus, ya kan? Nah, kalau TikToknya gini, pokoknya gini, beri berdampak yang positif. Saya senang di TikTok ini juga mulai banyak orang-orang yang masih muda-muda itu tiba-tiba dia ngajak doa, terus tulisan firman Tuhan itu bermanfaat. Kenapa? Dengan sarana ini kita bisa memberitakan Injil di pelosok-pelosok, ya kan? Jadi segala sesuatu itu bagus tentunya, medsos apapun itu. Tapi tergantung kita, bagaimana kita menggunakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan biarlah sekali lagi, yuk kita mau belajar dari teladan Tuhan. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami, jadikan doa sebagai gaya hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah. Seringkali kami dikejar-kejar dengan tuntutan kebutuhan jasmani kami, sehingga kami lupa memberikan waktu untuk Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan lagi, kalau kami perlu menarik diri dari keramaian, kami perlu menarik diri dari apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dalam hidup kami. Dan kami mau datang kepada Tuhan lewat doa kami. Tuhan, kami perlu, kami butuh. Kami tidak sanggup berjalan sendirian.
Kami perlu Engkau Tuhan yang akan memberikan kekuatan kami. Dalam menghadapi kehidupan ini tidak mudah. Seringkali membuat kami bisa jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Tapi biarlah Tuhan, lewat komunikasi kami dengan Engkau Tuhan, lewat relasi kami dengan Engkau Tuhan, lewat hubungan kami yang dekat dengan Tuhan, Tuhan boleh ingatkan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Tuntun kami di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan itu boleh sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami tahu kami manusia yang terbatas. Hidup kami pun tidak panjang, hidup kami pun tidak lama Tuhan. Tapi dengan hidup yang singkat ini Tuhan, Tuhan mau pakai apa yang bisa kami berikan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan setiap hati kami, untuk kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati hamba Tuhan, majelis pengurus, jemaat-Mu Tuhan yang mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil Anda persembahan dijalankan di dalam angka pujian Bapa Surga yang diharapkan. Untuk yang bertugas melakukan yang baik, diberikan oleh saudara Andreas. Dipanggil, mereka kembali bagaimana
menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Oleh sebab itu Tuhan memberikan firman dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman pada pagi ini. Dan kami bersyukur atas berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari berkat Tuhan pribadi. Dan kami bersyukur Tuhan akan memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan persembahan yang Tuhan sucikan dan khususkan. Dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga roti itu semakin hari semakin disempurnakan. Kami menyerahkan persembahan itu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih. Saya akan membacakan doa untuk Minggu 18 Juni 2023. Teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Sufaida atas pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja. Waktu hidup apakah ada? Benar, masih tugas kita memberitakan Injil dan jiwa-jiwa baru untuk datang ke gereja kita. Untuk ibadah sekolah minggu, setelah ibadah umum selesai, ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu 14 Juni 2023 jam 5 sore bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62. Renungan akan dilayani oleh Evangelis Xaverius, liturgis Ibu Hermiati dihimbau di seluruh kaum wanita dapat hadir beribadah bersama. Untuk ibadah remaja Oraya Labora pada hari Sabtu 17 Juli 2023 pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokraminoto nomor 190. Renungan oleh Saudara Wisnu, liturgis Saudara Rita, musik Saudara Alan. Selamat ulang tahun kepada Ibu Susi dan Ibu Rita. Apakah datang? Silahkan bangkit berdiri Ibu. Selamat ulang tahun dan Ibu Susi. Mohon para orang tua dapat mendukung anak-anak untuk mengikuti retreat pemuda remaja Ola Labora yang akan diadakan tanggal 28 sampai 29 Juni 2023 di Batu dengan biaya 125 per orang. Dan untuk sekolah Injil liburan sekolah minggu yang akan diadakan tanggal 10 sampai 12 Juli ada outbound di Mariran, acara berenang bersama dengan biaya 60.000 per anak. Untuk menata layanan minggu depan, pengkhotbah akan dilayani oleh Evangelis Xaverius, liturgis Ibu Muji, musik Saudari Maria, backing vokal Bapak Kiamin dan Saudari Nona, kolektor Ibu Alia dan Ibu Endar, penyambut Cen-Cen dan Daya. Untuk laporan persembahan dapat Bapak Ibu lihat dalam wadah yang sudah Bapak Ibu terima. Apabila ada kesalahan nominal, mohon untuk menghubungi Kantor Gereja. Demikian warta sudah saya bacakan, saya dan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan doa. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.